Upaya pemadaman api dilakukan oleh petugas BPBD. Satgas BPBD, Manggala Agni. Hutan adalah paru-paru dunia, namun setiap tahunnya napas kita sesak oleh asap. Nama saya Dika Permana Ihsan Kusuma, dan hari ini kita akan membedah krisis lingkungan paling kronis di Indonesia, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Sebelum mengupas kasusnya, mari kita pahami dua konsep fundamental. Pertama, pengerusakan lingkungan. Pengerusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung ataupun tidak langsung terhadap sifat fisik dan hayati lingkungan hidup. Ruang lingkup pengerusakan dalam Karhutla mencakup deforestasi ekstrim, matinya flora dan fauna endemik, serta rusaknya fungsi hidrologis lahan gambut. Kedua, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan bisa terjadi ketika zat atau energi masuk ke dalam lingkungan hidup sehingga kualitasnya turun drastis. Ruang lingkup pencemaran Karhutla sangatlah luas, mulai dari pencemaran udara akibat partikel debu beracun hingga emisi gas rumah kaca. Lalu bagaimana Karhutla ini bisa terjadi? Secara kronologi, kita harus membaginya ke dalam dua faktor, yaitu faktor alam dan manusia. Secara alami, Karhutla bisa terpicu pada musim kemarau panjang, terutama pada saat fenomena El Nino melanda. Suhu yang sangat panas memicu gesekan ranting kering yang menghasilkan percikan api. Selain itu, sambaran petir atau bahkan singkapan batu bara di bawah tanah yang memanas bisa memicu api yang merambat ke permukaan. Namun faktanya, Karhutla yang terjadi di Indonesia kebanyakan disengaja oleh manusia. Mengapa manusia sengaja membakar hutan-hutan dan lahan-lahan tersebut? Alasannya murni karena motif ekonomi. Metode yang digunakan adalah slash and burn. Metode ini adalah cara paling murah dan cepat untuk membuka lahan perkebunan baru. Abu sisa pembakaran juga secara instan menaikkan pH tanah gambut yang asam, seolah bertindak sebagai pupuk gratis. Padahal ada metode lain yang ramah lingkungan, yaitu zero burning policy atau pembukaan lahan secara mekanis menggunakan alat berat maupun biologi. Namun metode ini memakan biaya operasional yang jauh lebih mahal sehingga sering dihindari. Pertanyaannya, apakah pembakaran ini diperbolehkan secara hukum? Hukum kita bersikap tegas namun dilematis. Pada prinsipnya, Pasal 69 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melarang keras setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Bagi korporasi ini adalah harga mati, tidak ada toleransi. Akan tetapi, hukum memberikan pengecualian yang diatur pada Pasal 69 ayat 2, di mana pembukaan lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan syarat yang ketat. Syarat ini hanya berlaku bagi masyarakat yang melakukannya dengan memperhatikan kearifan lokal. Batas maksimalnya pun hanya 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami varietas lokal dan wajib dikelilingi sekat bakar. Sayangnya, celah hukum inilah yang kerap dimanfaatkan. Tidak jarang korporasi besar bersembunyi di balik tangan masyarakat lokal untuk membakar lahan konsesi mereka demi menekan biaya. Ketika hutan kita hangus terbakar, di manakah hukum berdiri? Dalam hukum lingkungan, instrumen penegakan hukum beroperasi pada 3 aspek utama, yaitu administrasi, pidana, dan perdata. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, hukum administrasi. Hukum administrasi adalah garis pertahanan terdepan atau preventif represif. Sasarannya adalah perizinan korporasi. Jika sebuah perusahaan membiarkan lahannya terbakar atau gagal mencegah Karhutla, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menjatuhkan sanksi administratif. Tahapannya bertingkat, mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah seperti memaksa perusahaan melokalisir api dan memulihkan lahan secara mandiri, kemudian pembukuan izin lingkungan, hingga sanksi paling mematikan yaitu pencabutan izin usaha perkebunan. Tanpa izin ini, korporasi lumpuh total. Yang kedua, hukum perdata. Aspek ini berfokus pada ganti rugi material dan pemulihan ekologi. Gugatan biasanya didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum.
Namun, hukum lingkungan memiliki senjata khusus, yaitu strict liability atau tanggung jawab mutlak yang terdapat dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Artinya, jika lahan konsesi suatu perusahaan terbakar dan menimbulkan kerugian besar seperti kabut asap parah yang mengganggu kesehatan masyarakat sekitar, perusahaan tersebut wajib bertanggung jawab secara mutlak membayar ganti rugi, tanpa penggugat harus repot-repot membuktikan unsur kesalahan korporasi tersebut. Yang ketiga, aspek pidana. Membakar hutan secara sengaja adalah kejahatan serius. Yang menarik dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah diterapkannya pertanggungjawaban pidana korupsi. Artinya, hukum tidak hanya memenjarakan operator di lapangan. Jika pembakaran lahan dilakukan demi keuntungan perusahaan, maka korporasi tersebut beserta jajaran direksi atau manajemen pengambil keputusan dapat dikenai pidana yang sangat berat. Hukum melihat apakah ada unsur kesengajaan untuk menghemat biaya membuka lahan atau unsur kelalaian karena tidak menyediakan alat pemadam api standar. Ketika konflik karhutla terjadi, bagaimana proses penyelesaian sengketanya? Undang-Undang Lingkungan Hidup membaginya ke dalam dua jalur utama, yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Jalur pertama adalah litigasi atau penyelesaian melalui pengadilan. Proses ini bersifat formal dan keputusan yang dihasilkan mengikat para pihak. Lalu siapa saja yang bisa menggugat melalui jalur litigasi, yaitu pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian masyarakat yang terdampak, dan yang ketiga organisasi lingkungan. Kelemahan dari jalur litigasi adalah prosesnya yang memakan waktu bertahun-tahun dan mahal. Jalur kedua adalah non-litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Mengingat lamanya proses pengadilan, alternatif penyelesaian sengketa ini sangat krusial. Salah satu bentuk yang paling efektif adalah melalui mediasi. Dalam mediasi, pihak perusahaan yang membakar lahannya, perwakilan pemerintah, dan warga terdampak akan duduk bersama yang difasilitasi oleh seorang mediator netral. Hukum tidak akan berjalan efektif tanpa mata, telinga, dan tangan dari masyarakat. Dalam penanganan karhutla, masyarakat bukan sekedar korban, melainkan benteng pertahanan terdepan. Secara hukum, warga memiliki hak atas akses informasi seperti dokumen AMDAL perusahaan di sekitar mereka, serta hak untuk melakukan pengawasan sosial dengan melaporkan indikasi pembukaan lahan ilegal. Namun, wujud partisipasi yang paling nyata dan terorganisir di daerah rawan karhutla adalah pembentukan masyarakat peduli api. Lalu, apa itu masyarakat peduli api? Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat sipil yang secara sukarela dibentuk di tingkat desa, yang dibina dan dilatih langsung oleh pemerintah, khususnya Manggala Agni dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan dibentuknya masyarakat peduli api adalah untuk mendeteksi dini. Mereka adalah orang lokal yang paling paham medan, sehingga bisa mendeteksi titik api sebelum api tersebut membesar. Yang kedua, pemadaman awal. Masyarakat peduli api dilatih untuk melakukan intervensi pertama, menekan penyebaran api sembari menunggu tim pemadam utama datang. Melalui masyarakat peduli api, prinsip pengelolaan lingkungan menjadi bersifat gotong royong dan memberdayakan kearifan lokal. Lalu bagaimana sih benang merah antara krisis karhutla ini dengan fondasi hukum lingkungan kita? Semua penegakan hukum dan partisipasi tadi harus dikembalikan pada landasan filosofis, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Setidaknya ada 5 asas esensial yang sangat relevan dengan krisis tersebut. Yang pertama, asas tanggung jawab negara. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara tidak boleh absen saat kabut asap merenggut hak warga untuk bernapas lega. Yang kedua, asas kelestarian dan keberlanjutan. Setiap jengkal pembukaan lahan gambut hari ini tidak boleh mengorbankan kualitas udara dan ekosistem untuk generasi anak cucu kita di masa depan. Yang ketiga, asas kehati-hatian. Asas ini sangat penting untuk lahan gambut.
Adanya ketidakpastian ilmiah tidak boleh menjadi alasan bagi korporasi atau negara untuk menunda upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Yang keempat, asas pencemar membayar. Siapapun yang perbuatannya baik sengaja maupun lalai menyebabkan hutan terbakar, wajib menanggung seluruh biaya pemulihan ekosistem yang hancur. Dan yang kelima, asas ekoregion. Karhutla sering terjadi di lahan gambut. Asas ini menuntut agar perlindungan lingkungan memperhatikan karakteristik sumber daya alam spesifik. Lahan gambut adalah ekoregion yang rapuh, sehingga pengelolaannya harus ekstra ketat dibandingkan tanah mineral biasa. Penerapan kelima asas tersebut pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan, apa sebenarnya tujuan dari hukum lingkungan? Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, penanganan dan penegakan hukum karhutla bertujuan untuk melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan perusakan. Kita tidak ingin lagi kedaulatan udara kita diprotes oleh negara tetangga akibat pencemaran asap lintas batas. Yang kedua, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan merupakan tameng hukum agar jutaan warga Indonesia tidak lagi menjadi korban penyakit ispa tahunan. Dan yang ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Memastikan satwa-satwa endemik tidak lagi kehilangan habitat aslinya akibat ego sektoral perkebunan. Dari kasus karhutla ini, kita belajar bahwa hukum lingkungan bukan sekedar tumpukan pasal, melainkan benteng terakhir untuk menyelamatkan masa depan bumi. Terima kasih.